Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi semua. Bapak Ibu yang di rumah, selamat pagi semuanya. Seberapa kita yang sudah ada pagi hari ini? Mari kita mengucapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita pagi hari ini. Untuk menyembah Tuhan kita, memuji Tuhan kita. Dan kita juga akan menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita semua yang ada di rumah, yang ada di gereja, kita siapkan hati kita pagi hari ini. Allah Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berada di sini untuk melayani Engkau dan juga jemaat-Mu yang sudah datang maupun yang dalam perjalanan. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam nama kuasa-Mu ya Bapa. Ibadah kami pagi hari ini Tuhan, Engkau yang ambil alih, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas ibadah ini Tuhan. Engkau juga tebus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari kita nyanyi sama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kita nyanyi sama-sama, yang di rumah maupun yang di gereja. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Katakan sama-sama. Ada mujizat dalam bersyukur,
imanku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Haleluya, 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 Ini sama-sama haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Haleluya, haleluya. We worship you Lord. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Engkau Allah yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Iyalah wala sanda, sikia wala sanda, yala wala. Sikia wala sanda, yala wala. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Yalla wala sanda, yalla wala. Oh, yalla wala sanda, yalla wala. Haleluya. Sekia wala sanda.
Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami naikkan syukur. Glory haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory haleluya. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang bertata, Allah yang berdaulat, nama yang ajaib, nama Yesus. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Kau Tuhan satu-satunya Juru Selamat manusia. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan ya Bapa. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia.
Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berada di sini Tuhan, untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua adalah berkat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh sehat sampai saat ini Tuhan. Kami percaya semua adalah berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini kita semua yang sempat memuji Tuhan, yang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Yang di rumah, apa kabar semuanya? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Beli hormat kepada sebelahnya. Salam maksudnya dengan menghormatinya ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Langit dan bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nyanyikan sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nyanyikan sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sama-sama nyanyikan. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Bapak Ibu ada sukacita? Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Dia tidak terukur besar dan anugerahnya. Kita mau menyembah Tuhan kita mau memuji Tuhan kita. Haleluya. Dia tidak terukur kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Semangat Bapak Ibu, semangat. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bapak Ibu ada sukacita? Masih semangat memuji Tuhan? Masih kuat? Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu Rasul Paulus di penjara Bapak Ibu, dia memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan semangat, makanya penjaranya roboh Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita juga mau semangat Bapak Ibu, supaya sakit penyakit, virus-virus jauh, roboh. Amin Bapak Ibu. Kita puji Tuhan, kita semua sekarang udah sehat. Kita juga dengar kabar di Batu Raja juga sudah agak reda masalah Omikron. Kita bersyukur semua adalah pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin Bapak Ibu. Kita percaya kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa. Untuk itu mari kita terus bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan juga kita akan menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita semua yang di rumah, yang di gereja, kita mau siapkan hati kita. Kami tahu Tuhan, Engkau-lah penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Lebih dari kata Tuhan, hanya kepada-Mu kami berserah Tuhan. Engkau tahu apa yang kami gumulkan ya Bapa. Engkau juga tahu apa yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami percaya bersama-Mu kami aman Bapa. Kami juga percaya Engkau-lah satu-satunya sumber pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Nyanyikan sama-sama. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan, sungguh Engkau tahu. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia
kami. Kau tahu ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah penolong kami. Tanpa kami sadari, kami boleh mengalami masalah, kami boleh mengalami pergumulan, kami boleh mengalami sakit penyakit, tapi kami boleh sembuh, kami boleh kuat. Kami percaya Engkaulah yang menolong kami Tuhan. Kami juga percaya Engkau setia menolong, Engkau yang selalu setia menolong kami Tuhan, memulihkan kami. Betapa Engkau baik Tuhan, betapa Engkau sangat baik ya Bapa. Kami mau menghormat, memuji Engkau, suci kepadamu ya Tuhan, menyembah dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Saya undang petugas doa syafaat untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa agar Tuhan memberi kesadaran dan kesepakatan kepada seluruh komponen anak bangsa untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sebagai ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian kita berdoa agar terjadi perdamaian di dua negara, di Ukraina dan Rusia, secepatnya, mengingat korban sipil dan tentara akan terus bertambah dan akan mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan baik Eropa dan dunia. Mari kita datang kepada Tuhan. Di hadapan-Mu Bapa yang kudus, kami datang memuji, menyembah dan menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Kami sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang selalu baru, ada pertolongan kami tepat pada waktunya, ada kasih yang terus mengalir di kehidupan kami, sehingga dengan kasih itu kami dimampukan untuk terus kuat, untuk terus berjalan dari waktu ke waktu. Kami kuat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan di kehidupan ini. Demikian juga dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami, dan kami akan menjadi pemenang di dalamnya. Kami tidak akan takut dalam melewati kehidupan ini, karena firman-Mu, janji-Mu mengatakan bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan bimbang dan ragu dalam menghadapi kehidupan ini, karena ada Tuhan yang bersama kami. Engkau akan meneguhkan kami, bahkan menolong kami dan memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami membawa dalam tangan Tuhan setiap permasalahan
setiap persoalan yang dialami oleh bangsa kami pada saat ini. Di sana sini ada kegaduhan, perselisihan, ancaman, ketidakadilan, bahkan keegoisan yang mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan, yang itu akan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Untuk itu di atas segalanya kami sungguh yakin dan percaya tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong kami setiap anak bangsa dan memberikan kedamaian, keutuhan bagi bangsa dan negeri kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk Pancasila yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan kepada para pendiri bangsa kami, yang mencetuskan, memunculkan nilai-nilai di dalam Pancasila ini, sehingga keberagaman, kebinekaan dapat terpelihara bagi bangsa dan negeri kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap elemen bangsa kami sadar bahwa Pancasila akan tetap utuh, tetap teguh untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan memberikan kami kedamaian bagi negeri kami saat ini. Demikian juga kami berdoa untuk dunia ini saat ini ya Tuhan, terlebih bagi kedua negara yang bertikai, Ukraina dan Rusia. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan berdaulat di atas segalanya dan memberikan kedamaian bagi kedua negara ini ya Tuhan, supaya ada kedamaian di antara keduanya, supaya cepat tercipta kedamaian ya Tuhan. Itu yang kami rindukan di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin petinggi bagi negeri ini, supaya mendapat hikmat yang daripada Tuhan untuk bisa menyelesaikan pertikaian ini di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk semua warga sipil yang menjadi korban, kiranya Tuhan menolong mereka, baik mereka yang ada di pengungsian, kiranya tangan Tuhan menjangkau mereka, menolong mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Ada kecukupan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini, obat-obatan yang dibutuhkan Tuhan sediakan juga. Kami berdoa untuk orang-orang yang terjebak di dalam konflik ini, kekuatan dan pengharapan mereka ada di dalam Tuhan. Tuhan jangkau mereka dan Tuhan tolong mereka. Kami berdoa untuk para pengungsi, kiranya trauma-trauma yang mereka alami boleh cepat dipulihkan, boleh cepat disembuhkan, sehingga mereka kembali ke kehidupan normal mereka Tuhan. Terima kasih, kami sungguh percaya bahwa pertikaian ini tidak akan membawa dampak buruk bagi Eropa dan bagi Asia dan bagi negara-negara di sekitarnya. Kami percaya bahwa tangan Tuhan sanggup menolong kami semua, sanggup menolong setiap negara-negara yang bertikai, sehingga kedamaian boleh tercipta bagi dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu akan menguatkan kami, menolong, menopang kami untuk menghadapi berbagai tantangan demi tantangan di kehidupan kami dan menjadi pemenang di dalamnya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berikan hikmat, berikan pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami dapat hidupi di dalam keseharian kami, dan kami menjadi kuat di dalam Tuhan, tangguh di dalam Tuhan, kuat di dalam iman, dan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan yang telah memelihara kita dari hari ke hari, sehingga kita juga tiba
di awal bulan Maret ini dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus bukan sebagai sebuah kebiasaan yang kosong, tetapi dengan mengerti bahwa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan adalah satu keharusan yang memberikan kepada kita kekuatan dalam hidup kita. Melalui tubuh dan darah Kristus, kita memproklamasikan kematian Tuhan, kebangkitannya, sampai kedatangannya kali yang kedua. Bapak Ibu yang di rumah dapat mengikutinya bersama-sama dengan kami yang di gereja. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah kebenaran. Salah satu bagian yang tidak terlalu mudah untuk disampaikan ada di dalam kisah ini. Ketika Musa disuruh Tuhan untuk pergi setelah dia tinggal di negeri Midian sebagai seorang pelarian selama 40 tahun, kemudian Tuhan memanggil dia dengan keajaiban yang kita tahu, ada semak yang terbakar tetapi tidak berbau hangus. Tuhan hadir di sana dan kemudian disitulah Musa mendapatkan sebuah mandat untuk menjadi pembebas bagi bangsanya. Tetapi setelah perintah ini, kemudian Musa hendak melanjutkan perjalanannya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi justru disinilah kita dapati kisah yang menarik sekaligus menegangkan ini. Kenapa menarik? Menarik karena memperhatikan bagaimana mungkin seorang yang disuruh Tuhan untuk melakukan satu tugas, tetapi kemudian ada hal di dalam dirinya yang belum selesai, yang kemudian Tuhan mempersoalkannya dengan sangat serius. Dari sini kita akan belajar bahwa betapa suci dan salehnya kita harus hidup, betapa taat dan setianya kita. Bukan soal apa yang akan kita lakukan saja, tetapi bahwa hidup kita haruslah telah dibereskan apa yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita membaca tentang pengantin darah ini dari Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora istrinya, orang Midian, anak Imam Yitro, mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi ini sesuatu yang ketika kita membaca bagian sebelumnya dan kemudian sampai di sini, kita pasti terkejut. Tuhan hendak membunuh Musa setelah Tuhan menyuruh Musa dengan jelas untuk melakukan satu perbuatan yang sangat besar bagi bangsa Israel, menjadi pembebas baginya. Sebuah pekerjaan yang besar yang kita tahu sangat menguras energi, sangat menyulitkan karena dia berhadapan dengan penguasa Mesir yang bandel, yang keras kepala. Meskipun Tuhan telah mendemonstrasikan kuasa-kuasa yang menyatakan dia berkuasa dan berdaulat bukan saja atas bangsa Israel umatnya, tetapi juga atas bangsa Mesir, bahkan bangsa-bangsa di bumi. Tetapi berulang-ulang yang dihadapi Musa adalah satu pribadi yang keras, yang bandel, yang sangat melawan Tuhan. Untuk tugas yang besar ini, Tuhan telah mempersiapkan Musa ketika dia menjadi seorang gembala 40 tahun mengurusi kambing domba dari mertuanya. Padahal kita tahu awalnya siapa Musa. Dia seorang Ibrani yang sejak umur 3 bulan diadopsi oleh putri Raja Mesir, dididik dengan segala pengetahuan dan secara akademik, sehingga Alkitab berkata dia seorang yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan.
Dan Mesir pada waktu itu adalah salah satu pusat peradaban dunia. Teknologi orang membuat jalan raya, bangunan-bangunan yang tinggi, meskipun peralatan pendukungnya kita tahu sangat sederhana. Jadi teknologi yang luar biasa telah dipunyai oleh bangsa itu untuk membangun piramida, bangunan-bangunan besar dan seterusnya. Musa ada di sana, dididik, dipersiapkan Tuhan. Tetapi kemudian sepertinya tidak berarti sama sekali ketika dia tinggal di padang belantara 40 tahun lamanya. Dia sudah kehilangan kebanggaan diri. Dia sudah kehilangan semua apa yang dia telah terima di negeri Mesir selama 40 tahun. Allah mempersiapkan dia dengan cara yang menurut kita sangat tidak masuk akal. Tetapi sekarang yang lebih tidak masuk akal adalah Tuhan menyuruh Musa. Dan kemudian ketika Musa didapati ada satu cacat, Tuhan kemudian ingin membunuhnya. Wah, ini sebuah hal yang tidak mudah. Saya membaca hampir 10 buku untuk mencari tahu ada enggak penjelasan yang lebih mudah untuk menyampaikannya. Hampir semua penafsir sepakat bahwa ini bukan satu hal yang mudah. Bagaimana mungkin Tuhan mau melakukan seperti ini? Tetapi ada beberapa kesimpulan sederhana yang cukup penting untuk memberi penjelasan. Kalau kita bertanya mengapa Tuhan ingin membunuh Musa, bukankah Musa sedang diutus Tuhan untuk melakukan satu tugas mulia bagi bangsanya? Nah, mari kita membaca ayat 18 dari pasal 4. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Saya membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu kita semua memahami bahwa Musa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hal membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Kemudian Musa mengajak istrinya dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah dipegangnya di tangannya. Tongkatnya ini adalah tongkat yang Tuhan berkata, lepaskan ini, lakukan itu, menjadi sebuah sarana untuk Musa melihat perbuatan Allah yang ajaib. Jadi ini sebagai sebuah tanda otoritas Allah, urapan Allah, kewenangan Allah diserahkan kepada Musa. Nah, tapi kemudian kan kita pasti bingung dengan sangat jelas Tuhan yang menyuruh. Tapi tadi kita membaca Tuhan ingin membunuh Musa dalam ayat yang ke-24. Hampir semua sepakat bahwa ini bicara tentang kelalaian seorang suami. Jadi ketika Tuhan hendak membunuh Musa, ada banyak alasan, ada banyak tafsiran. Tapi yang saya dapati satu hal adalah tiada seorang suami yang lalai dalam melakukan satu hukum yang penting sebagai seorang Israel. Bapak Ibu, nanti kita akan melihatnya betapa pentingnya seorang pria menjadi seorang yang tidak melalaikan firman Tuhan. Betapa pentingnya seorang pria jika dia seorang suami atau seorang bapak untuk tidak menjadi seorang yang menabrak firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Ini menjadi dasar. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perhatikan yang saya tulis kuning. Dan orang yang tidak disunat berdasarkan perjanjian ini antara Allah dengan Abraham,
yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saudara, ini yang tidak dilakukan Musa. Kalau kita menggali kenapa, ada beberapa penjelasannya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu perjanjian Allah dengan Abraham yang menjadi dasar. Di dalam Alkitab, ini prinsip besarnya, setiap perjanjian Allah selalu ditandai dengan darah. Kenapa? Karena di dalam darah ada nyawa makhluk. Jadi ada kehidupan. Allah memeteraikan perjanjiannya dengan sesuatu yang sangat berharga. Kehidupan. Dan ini akan dilakukannya ketika dia melakukan perjanjian untuk menyelamatkan manusia berdosa, meskipun harus berdarah dan kehilangan nyawa. Jadi ini suatu perjanjian berdarah, menjadi meterai perjanjian suci antara Allah dengan manusia. Kita pernah lihat orang-orang yang membuat perjanjian darah, mengambil sedikit darahnya, dan kemudian darah pihak yang berjanji, dan kemudian mereka menempelkannya, sehingga mereka berkata perjanjian sedarah. Ya. Atau ada yang lebih ekstrim lagi, diteteskan darahnya di mangkok, dan kemudian mereka sama-sama minumnya, untuk mengatakan bahwa kita mengikat diri dan terikat dengan sebuah perjanjian yang berdarah, perjanjian nyawa, sehingga orang diharap taat memegang janji ini sebagai sebuah komitmen sepanjang hidupnya. Jadi hubungan sunat dan ketaatan ini yang menjadi poinnya. Jika kita memahami dari sisi sebagai seorang yang telah dibenarkan oleh Kristus, maka kita juga mendapati prinsip ini, meskipun bukan hal yang lahiriahnya. Sebab sunat bicara tentang ketaatan terhadap perjanjian, karena akan ada darah yang ditumpahkan. Jadi ini mengandung gagasan penyerahan diri kepada Allah, agar kita hidup dalam ketaatan sesuai dengan perjanjian. Sepanjang kita hidup dalam ketaatan seperti ini, kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Inilah koridor, batas. Kita mungkin bergerak kiri kanan, lemah, jatuh, gagal, tapi kita ada dalam koridor di mana kita menjadi seorang yang ada di dalam perjanjian Allah. Manusia bisa lemah. Berapa minggu yang lalu kita melihat tentang grafik perjalanan orang benar yang bertumbuh kepada kedewasaan atau keserupaan dengan Kristus. Toh mereka juga bisa mengalami grafik yang menurun, tetapi mereka tidak keluar dari perjanjian dengan Tuhan. Seorang bisa gagal. Bersama Pak Rubaya kami membahas tentang surat Rasul Yohanes. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi bukan karena mengingininya, bukan karena sengaja ingin hidup di dalamnya. Selama kita tinggal dalam tubuh, kita masih mungkin bersalah. Meskipun diawali dengan kalimat dalam pasal yang kedua dari surat Yohanes itu, anak-anakku, kamu jangan hidup dalam dosa. Itu satu garis yang penting. Kalau itu sebuah tanda ditandai dengan sangat tebal. Jangan kamu berbuat dosa. Titik. Tetapi jika ada orang yang bersalah, berbuat dosa, tapi bukan karena dia mengingininya, karena kita bisa berbuat dosa meskipun kita tidak mengingininya. Kita ingin menjaga hati, tetapi kemudian ada hal-hal di luar kendali kita yang membuat kita bereaksi salah, berpikir yang salah, meskipun kita juga harus segera mengatasinya, tidak berlama-lama di dalamnya. Sebab kalau dia berlama-lama berarti dia mencemplungkan dirinya ke dalam dosa. Ini sudah hal yang berbeda. Ini seperti anjing yang kembali ke muntahnya, seperti babi yang kembali ke kubangan. Tetapi faktanya seorang benar masih bisa berbuat salah. Dan ketika dia berbuat salah, dia mengakuinya dan meminta Tuhan mengampuninya, dan dia dipulihkan. Jadi ini sebuah ketaatan
dalam hubungan dengan Tuhan. Darah yang tumpah dari sunat mengungkapkan tuntutan yang mahal yang dibuat Allah bagi mereka, bagi kita yang dipanggilnya. Allah tidak minta sesuatu yang lain, tapi Tuhan minta sebuah harga yang mahal dari hidupmu sendiri. Karena sekali lagi darah bicara tentang nyawa. Sehingga kalau ada darah yang tertumpah, dia meminta yang mahal dari dalam hidupmu. Karena dia juga akan melakukannya setelah tiba waktunya. Dia akan membayar dengan lebih mahal dari yang kita pernah bayar dalam mengikat perjanjian dengan Tuhan. Nah, ketika Sipora istri Musa ini melakukan tindakan ini, dia tahu, karena pasti Musa mengingatkannya, bahwa sunat adalah tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham sebagai tanda perjanjian iman. Jadi sangat penting. Dan orang tua mempersembahkan anaknya sebagai anak perjanjian bagi Tuhan. Dan itu kita lakukan ketika kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, sebagai sebuah penyerahan dengan sebuah pengakuan, anak ini sebetulnya anak Tuhan, milik Tuhan, yang jauh lebih berhak dalam hidupnya daripada saya sebagai orang tua yang melahirkan atau membesarkan. Tidak sedikit orang tua menganggap ini anaknya adalah anaknya secara mutlak. Tapi kita harus mengakui anak ini adalah anaknya Tuhan yang Dia percayakan kepada kita. Dan jika Allah belum mempercayakan, tidak mempercayakan anak biologis, tidak ada masalah, karena ini tidak berhubungan dengan keselamatan. Tapi kita bisa memilih untuk melahirkan anak-anak rohani. Sesuatu hal yang bukan berarti bahwa ketika seorang tidak dipercaya untuk melahirkan anak-anak biologis, kemudian dia kehilangan sesuatu yang lebih penting atau yang paling penting dalam hidup. Tetapi jika Anda memiliki anak secara biologis, Anda harus mendidiknya. Sama seperti orang yang juga memiliki anak-anak secara rohani. Tuhan ingin orang tua mempersembahkan anaknya sebagai anak perjanjian, karena dia mengetahui semuanya datang dari Tuhan. Saya percaya ini juga berlaku lurus, berlaku sama dengan hal yang lain, pekerjaan, talenta, harta benda. Bahkan hidup kita juga milik Tuhan, karena kita telah ditebus dengan darahnya. Sehingga kita menjadi seorang yang tidak mengikat dirinya dengan apa yang Allah percayakan, sehingga kita kehilangan sasaran yang seharusnya kita capai. Maksud saya, karena anak, karena harta, orang kehilangan keselamatan yang abadi bagi dirinya. Allah ingin Musa menjadi pemimpin dan teladan dalam ketaatan, menjadi contoh untuk generasi. Sehingga Musa harus pertama-tama orang yang taat. Dan tanda perjanjian bahwa anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan akan dididik secara iman, bukan saja dibesarkan secara lahiriah dan dicukupi kebutuhannya. Rasul Paulus mengingatkan juga kepada jemaat di Efesus, didiklah anak-anakmu di dalam ajaran Tuhan. Siapa yang harus mendidik? Guru sekolah minggu? Guru di sekolah? Guru TK? Karena mereka meletakkan dasar-dasar dari karakter yang baik, budi pekerti. Benar, mereka punya kontribusi. Tapi Anda sebagai orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawabmu dan menyerahkan hanya kepada gereja, hanya kepada sekolah, hanya kepada pembantu, hanya kepada susternya, hanya kepada orang yang Anda gaji. Karena punya peran penting dalam hidup anak-anak itu. Andalah orang tua yang harus mendidik anak, dibantu gereja, dibantu guru sekolah minggu, dibantu guru di sekolah, dibantu oleh orang-orang lain. Sehingga ketika orang tua tidak mendidik anaknya dan mengandalkan yang lain, maka anaknya akan tumbuh dalam karakter yang kemudian kita kaget. Kenapa anaknya seperti anak orang yang tidak mengenal Tuhan? Karena dari kecil orang tuanya tidak menanamkan nilai-nilai kebenaran. Jadi kita akan menuai ketika waktunya terlambat.
kalau kita tidak melakukannya. Nah, saya ingin mengimbangi bicara tentang sunat, supaya kita kemudian tidak, khususnya pria, wah saya nggak disunat nih, apakah saya akan mati? Begitu ya, ya kan? Sehingga banyak orang Kristen yang ikut tradisi dengan lingkungannya kemudian menyunatkan anaknya, ya dengan alasan semuanya melakukan sunat, atau ada yang lain alasan kesehatan dan sebagainya. Tetapi jauh-jauh sebelum perjanjian baru, Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 berkata begini. Mari kita baca supaya kita tidak salah mengerti tentang sunat daging. Nanti habis ini kita paham yang dimaksud itu. Yuk kita baca sama-sama. Ulangan pasal 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ini Musa menyampaikan kepada bangsa Israel sebelum dia berpisah. Ingat, daripada hanya sekedar mementingkan sunat daging, pengeratan kulit katang secara lahiriah, yang harus engkau tidak boleh lupakan adalah sunatlah hatimu. Buang bagian keras hatimu. Kita tahu ada orang yang mentransplantasi livernya, hatinya di China. Seorang menteri BUMN yang latar belakangnya wartawan, pemilik perusahaan media. Dia karena terkena sirosis yang parah dan kemudian membuang, dan kemudian kepadanya ditempelkan sepotong hati yang baru dari anak muda. Dan ajaib, memang begitulah keadaannya, hati itu kemudian membesar sampai menjadi ukuran yang normal. Sehingga dia hidup dan dia berkata, aku seperti anak muda. Secara fisik dia menerima transplantasi liver. Secara rohani Tuhan berkata, kerat, buang hati yang keras. Entahkah karena hepatitis, entahkah karena sirosis, entahkah karena kanker, buang. Karena itu akan menghantam dan membinasakan kehidupan. Jadi hati yang keras harus ditanggalkan. Berapa banyak orang setelah Kristen, bahkan pelayanan, jadi pemimpin sinode, keras hatinya, sehingga bikin kacau. Karunia dan karakter seringkali menjadi persoalan. Karunia hebat tapi karakternya tidak seimbang. Satu hari Tuhan tidak mempersoalkan karunia-karunia pelayanan-pelayanan kita, tapi dia mempersoalkan karakter kita. Temperamen yang diperbaharui. Tuhan ingin hati yang keras. Yeremia berkata, hati manusia licik dan sudah seperti batu. Kadang-kadang ada orang yang sudah begitu kepahitan dengan hidup, dia cuma berkata, pokoknya aku gak akan lagi berubah. Pokoknya aku begini saja, karena inilah yang aku tahu. Keras seperti batu. Tuhan ingin mengubah hidup kita. Jadi jika Israel secara fisik harus mengerat kulit katan, maka sebetulnya hakikatnya adalah bukan soal kulit katannya, tapi bicara tentang yang terdalam, hati yang keras, hati dari manusia lama. Jadi jangan salah paham kalau kita bicara tentang sunat. Katan damin, ketika Sipora mengatakan itu, pengantin darah. Ungkapan dari kelegaan Sipora dan rasa syukur karena Musa dan perkawinannya lolos dari kematian. Kalau dia tidak melakukan tindakan ini, Musa mati. Hancurlah perkawinannya, hancurlah rumah tangganya, dan kemudian tertundalah, saya tidak berkata gagal, tertundalah rencana penyelamatan. Jadi saudara lihat Musa diperbaharui.
sehingga dia sekarang menjadi pengantin lelakinya dari Sipora karena penumpahan darah. Peristiwa ini adalah kiasan dari kemurahan Allah kepada umatnya yang penuh dosa, yang seharusnya binasa, dan dia menyelamatkan kita sebagai mempelainya. Wah, luar biasa. Harusnya kita binasa, tapi Kristus mati buat kita, menumpahkan darahnya, dan dia mengambil kita menjadi milik kepunyaannya, bahkan menjadi mempelainya. Jadi ini sebuah tindakan dari seorang Sipora, istrinya, orang Midian. Musa selamat dari kematian karena darah sunat anak itu. Musa sendiri pasti sudah disunat, karena dia anak orang Ibrani yang ketika umurnya 3 bulan lebih baru dihanyutkan. 3 bulan lebih, tapi nggak tahu lebihnya berapa. Sedangkan anak-anak orang Israel, bayi 8 hari harus disunat. Mungkin kita berkata, bayi 8 hari yang disunat kecil betul pasti, ya kan? Betul nggak? Kenapa harus 8 hari? Dalam penelitian orang menemukan kekebalan tubuh manusia itu sempurna pada umur seperti itu. Saya ada mencatatnya, tapi terlalu jelimet nanti penjelasannya. Jadi Tuhan gak ngawur. Kenapa tidak tunggu 18 tahun, tapi 8 hari? Wah, orang tua dari bayi Israel pasti melakukannya. Tapi kalau itu Sipora, orang Midian, tidak akan melakukannya. Nah, nanti kita melihat di situ. Bisa jadi kan? Tapi sebelum sampai sana, kita mau lihat dulu. Kalau darah dari sunat anaknya menyelamatkan Musa, rumah tangga dan perkawinannya, betapa lebihnya darah Yesus, darah anak domba Allah. Katakan amin, saudara. Nah, mari kita baca Ibrani 9 ayat 14. Saya mengutipnya dengan kalimat seperti ini: betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kalau darah sunat anaknya Musa menyelamatkan dia dan rumah tangganya, betapa lebih dahsyatnya, lebih berkuasanya darah Yesus anak domba yang dipersembahkan itu. Kenapa diistilahkan anak domba? Karena ketika itu domba sebagai binatang korban selain lembu atau sapi menjadi pendamaian bagi nyawa orang yang mengadakannya, sehingga Yesus mengambil rupa sebagai domba Allah, memiliki atau mengambil sebutan yang bagi kita aneh, hina. Kenapa tidak jadi seperti banteng yang gagah dalam hal penyelamatan dan penebusan? Dia mengambil rupa seperti seekor domba yang keluh, tidak melawan. Domba tidak memiliki tanduk untuk menghalau musuhnya. Domba tidak memiliki gigi yang tajam. Domba tidak memiliki penglihatan setajam elang, bahkan cenderung kabur. Domba tidak memiliki cakar kuku yang kuat. Domba digambarkan binatang yang lemah, yang hanya selamat kalau dia ada dalam kawanan dan dijagai oleh gembalanya. Dia mempersonifikasikan dirinya sebagai seekor domba, supaya kita juga belajar menyerahkan nyawa dan hidup kita kepada Bapa Gembala yang agung itu. Yohanes kemudian hari juga mengatakan ini: darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Haleluya. Dari segala dosa. Dosa yang disengaja sebelum kita mengenal kebenaran. Dosa yang tidak disengaja setelah kita menjadi seorang anak Allah.
Kalau kita merasa malu mengaku dosa kita, maka Tuhan pernah bertanya kepada Petrus, karena biasanya saya akan jadi orang yang malu kalau mengakui kesalahan 3 kali 4 kali sehari kan? Bapak Ibu gitu gak? Kalau bersalah dengan istrinya atau dengan suaminya, dengan pimpinannya, dengan kawannya 4 kali sehari, malu gak minta maaf? Halo? Gak usah buka maskernya supaya saya melihat ekspresinya. Tapi Bapak Ibu coba, kalau saya atau Bapak Ibu harus ngaku salah 4 kali sehari, gimana? Gak malu? Ada rasa malu kan? Baru tadi pagi, waduh aku salah, minta maaf ya, aku tadi salah ngomong keceplosan. Terus jam 9 kayak orang snack aja, buat salah lagi, aduh aku salah lagi sama kau yo, minta maaf yo, tadi aku pikir yang jelek tentang kau. Jam 12 siang datang lagi, waduh aku nyesel, aku salah. Sebelum tidur tiba-tiba datang lagi, aku nak ngomong supaya aku bisa tidur dengan nyenyak malam ini, aku nak ngaku salah dengan kamu. Ada gak yang gitu saudara? Besok begitu lagi, sehari 4 kali, ada gak? Gak ada. Kita cenderung berkata, aduh malu, baru minggu kemarin aku minta maaf, baru bulan kemarin minta maaf, masa sekali lagi sekarang? Kita seringkali tidak berani mengaku salah. Tapi Tuhan memberikan kepada kita satu anugerah yang tak terhingga. Ketika dia berkata, Petrus berapa kali kau harus mengampuni kalau ada orang minta maaf kepadamu? 7 kali aja sudah banyak. Biasanya kita pakai ukuran 3, sudah dahsyat itu. Tapi Tuhan berkata 7 kali 70, 490 kali. Artinya Tuhan ingin berkata bahwa setiap kali orang menyesal dan mengaku salah dan minta maaf kepadamu, kau harus mengampuni. Kemudian kita pasti berkata, kalau gitu dia merendahkan saya sekali, dia menghina saya, dia menyepelekan saya. Masa sampai 7 kali bahkan ratusan kali minta maaf? Saya ini siapanya? Tuhan itu siapa kita? Jika dia berkata, kalau engkau minta ampun, dia akan mengampunimu. Bukankah orang yang memberi ampun ini seringkali terganjel dengan siapa dirinya, dan dia merasa, aku tersinggung nian kau nih, kau pikir aku nih apa? Kemarin aku ngomong jangan buat lagi salah, jangan lagi buat dosa. Kenapa hari ini kau ngomong lagi? Kau ini gak dengar apa yang kukatakan. Nah, kita marah karena kita telah berpesan, jangan lagi ya, aku maafi kau, tapi jangan lagi ya, jangan lagi. Kita merasa kita terhina ketika kita mengampuninya kembali. Tapi Bapa di sorga tidak begitu. Dia mau mengampuni kita setiap kali kita mengaku dosa kita. Dan kita harus ingat, kalau kita tidak mengampuni, dosa kita juga tidak diampuni oleh Bapa. Sehingga kita harus belajar menjadi orang yang bisa melepaskan pengampunan. Bahkan jika orang itu tidak minta pengampunan, berarti kita telah membereskan hati kita. Waktu Yesus berdiri terpaku di kayu salib, apakah pembunuh, pembencinya, penghujatnya minta ampun? Enggak. Tapi dia memberikan pengampunan sebelum orang itu tahu dosanya. Dahsyat kan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ketika kita belajar untuk menjadi seperti Kristus, kita akan sampai pada sebuah kemampuan oleh Roh Kudus dan firman untuk mengampuni orang, bahkan sebelum orang itu datang nangis-nangis dan minta ampun. Tapi ada orang yang sudah datang nangis dan menyesal. Ada orang juga keras hati dan tidak mau mengampuni. Seumur hidup aku gak akan mengampuni kamu, seumpama begitu. Tapi Tuhan ajari kita, karena darah anaknya menyucikan kita,
dari segala dosa. Haleluya. Nah, saya ingin sampai pada bagian yang kedua dari keanehan ayat yang kita baca tadi. Oh, belum sampai ya. Saya menggantinya ya. Saya mengubah. Oke, nggak apa-apa. Kita baca lihat sini, baru nanti sampai bagian yang kedua. Slide saya. Nah, Kristus dan pengorbanannya bagi setiap suku bangsa. Jadi ini masih bicara tentang pengampunan di dalam Kristus. Ada satu perintah dalam Keluaran pasal 12 ayat yang keempat, yang saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ini tentang korban Paskah, binatang yang tersembelih. Beberapa bulan ke depan, Maret ya, Maret Paskah ya, Jumat Agung. Kalau anggota keluarga, karena tiap keluarga harus mengadakan Paskah, terlalu sedikit untuk menghabiskan seekor anak domba. Dombanya harus berumur 1 tahun, sehat, mungkin banyak dagingnya. Setelah dipersembahkan, wah ternyata kami cuma keluarga kecil, suami istri dan 2 orang anak. Kebetulan makannya tidak terlalu banyak. Jadi seekor domba untuk satu keluarga kecil ini terlalu banyak, gak habis dagingnya. Maka keluarga itu dan tetangganya yang terdekat boleh bersama-sama makan anak domba itu. Meskipun tiap keluarga juga bikin Paskah. Anak domba itu harus dibagi menurut jumlah orang yang makan, supaya semua orang kebagian. Hebat ya hukumnya ya. Karena tidak boleh tidak habis. Domba Paskah yang sudah dipersembahkan untuk mengadakan pendamaian dan pengampunan harus dikonsumsi habis. Enggak boleh disia-siakan. Tapi kami enggak kuat lagi makannya. Kami sudah, ajak tetanggamu yang terdekat, keluargamu, kawanmu, kenalanmu. Apa maksudnya? Tuhan berkata, ini adalah sebuah gambar, sebuah nubuatan, sebuah tanda, simbol yang indah dari Yesus yang adalah anak domba Allah yang terlampau besar, sangat besar untuk satu keluarga, bahkan sangat besar untuk satu bangsa, karena dia mati untuk segala bangsa. Amin. Kalau ada orang berkata, wah Yesus hanya untuk orang Kristen, salah. Dia untuk semua manusia, apapun agamanya, karena dia membayar darahnya dengan mahal. Dia mengasihi semua orang. Kadang kita terpaku Kristen dan tidak Kristen, seolah-olah Allah hanya mengasihi orang Kristen. Kristus telah mati membayar semua dosa manusia. Tentu ketika Anda hidup sebagai anak-anak Allah yang saleh dan berkenan kepadanya, Allah menyediakan berkat yang berbeda dari orang. Ini yang disebut providensia umum. Baik itu langit, bumi, matahari, semua kehidupan Allah beri. Bukannya orang Kristen saja yang nafasnya bebas Omikron, ya kan? Kita tercemar ketika satu wilayah tercemar dengan Omikron, semua orang bisa kena semua juga, ya kan? Betul nggak saudara? Apa ada filter khusus orang Kristen? Filternya cuma masker. Jadi ada orang Kristen mungkin buka masker dan berkata, aku anak Tuhan. Ada filter khusus yang tidak kelihatan. Nah, itu aneh, ngawur. Jadi kita harus menjaga diri kita. Nah, Allah memberikan matahari, air dan semuanya untuk semua orang. Seperti itu juga Kristus mati untuk semua bangsa. Tapi kalau kita menjadi seorang yang berkenan kepadanya, Allah menyediakan berkat yang lebih indah, lebih sempurna, yang lebih khusus. Mari rebut itu, ambil itu. Jangan hanya senang dengan sebuah kebaikan Allah yang juga orang lain menerimanya. Anda bisa menjadi seorang anak yang mendapatkan hak yang lebih istimewa daripada orang luar, di luar Kristus. Meskipun untuk mereka Kristus juga membayar dengan nyawa yang sama. Yesus anak domba Allah itu terlalu besar. Kita baca lagi 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua.
Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yohanes melihat dalam Wahyu pasal yang ke-7, ini juga sebuah ending dari pemberitaan Injil yang menggembirakan. Ayat ini terus didoakan, diyakini, dan kemudian diupayakan oleh gereja dan lembaga-lembaga misi. Seperti Yohanes melihat dalam penglihatan, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba Allah. Dari segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa akan berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau orang berkata tugas pemberitaan Injil adalah misi impossible, tetapi karena Tuhan memerintahkannya, maka itu menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Bahkan ada sebuah penglihatan yang dilihat Yohanes tentang sesuatu yang berakhir atau di akhir dari suatu peristiwa, bahwa orang-orang akan berdiri dari segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dalam dunia misi digunakan sebuah panduan. Jika satu populasi penduduknya lebih dari 10.000 jiwa dan kurang dari 2% mengenal Tuhan atau pernah mendengar Injil, maka suku atau komunitas ini disebut unreached people group, orang-orang yang belum terjangkau dengan Injil. Dan inilah jadi sasaran doa atau UPG, orang-orang yang belum atau dari suku yang kurang dari 2%. Padahal kalau kita bicara suku yang di bawah 10% juga ada, 10.000 suku yang di bawah 10.000 jiwa juga ada. Kalau yang 10.000 ke atas saja belum mendengar Injil sebanyak 2% minimal, yang di bawah 10.000 pasti juga ada. Kemarin Dirjen Dukcapil merilis update data penduduk Indonesia 2021 per 31 Desember. 31 Desember 2021, 270 berapa juta, ternyata banyak pria dari laki-laki, selisihnya 3 juta. Kalau orang berkata, "Wah, sekarang banyak Latino dari lanang, maka lanang jual mahal." Enggak, statistik mengatakan banyaklah laki-laki. Apa dari perempuan ya? Saya tadi salah ngomong enggak? Banyak laki-laki dari perempuan ya, betul ya? Selisih 3 juta. Dan kemudian penduduk terbanyak, terdikit dan sebagainya. Dia memberikan catatan penting dengan data yang katanya valid, bisa diakses oleh kita karena dia membukanya kepada publik. Jadi jumlah yang sangat banyak. Seluruh bangsa di dunia ini juga begitu. Artinya kita berkata, doa saya untuk jiwa-jiwa yang sekarang belum menjadi percaya tidak sia-sia. Upaya saya untuk mengambil bagian supaya K3 saya menjadi percaya tidak sia-sia. Seperti yang saya lalu pernah ceritakan, ada orang yang mendengar Injil dan telah menerima dan siap dibaptis 20 tahun yang lampau, karena yang akan membaptisnya meninggal. Tapi satu hari anaknya datang kepada bapaknya membawa berita, dan kemudian bapaknya bilang, "Aku juga sudah percaya 20 tahun yang lalu, bahkan aku punya kitab sucinya." Keluarga ini kemudian dibaptis. Saudara, 20 tahun. Kadang-kadang kita berpikir sebuah benih ditabur 10 tahun belum ada kelihatan hasilnya. Kita berkata, pupuslah harapan. Tidak. Benih firman Allah hidup dan kekal. Lambat atau cepat dia akan berbuah. Teruslah berdoa bagi jiwa-jiwa. Hari-hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita dengan cara yang sungguh tidak masuk hitungan kita, bekerja di antara kelompok dan orang
untuk membawa namanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teruslah berdoa, karena apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, suatu kumpulan besar yang tidak terhitung banyaknya dari segala suku bangsa. Karena kata etnos yang dipakai dalam Wahyu, etnos suku bangsa, etne, bukan nation. Jadi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan bagi tugas pemberitaan Injil, baik ke dalam bagi orang percaya untuk mendewasakan dan keluar kepada orang yang belum mengenal Tuhan, tidaklah sia-sia. Nah, bagian yang kedua, saya harap kita masih punya waktu. Peringatan penting dari peristiwa tadi. Mari kita menjaga hati agar jangan sampai rasa suka kita atas suatu hubungan dengan anak, dengan orang tua, dengan harta benda, dengan relasi apapun melebihi kasih kita kepada Allah dan akhirnya merampas ketaatan dan kewajiban kita kepadanya. Inilah penjelasan kenapa Musa lalai. Inilah juga penjelasan kenapa ada orang-orang lain dengan serius Allah kejar, Allah ingatkan dan jadikan mereka contoh, karena mereka ternyata lebih mengasihi yang lain daripada Tuhan. Satu hari Tuhan menegur Imam Eli dengan marah, dan konsekuensi yang diterimanya sangat berat. Anak-anaknya, cucunya, saudara, harus menderita. Jadi ini bukan hal yang baik. Tuhan tegur Imam Eli yang lebih menghormati anak-anaknya daripada Allah. Waktu dia sudah tua, anak-anaknya gantikan dia jadi imam. Anda tahu cerita itu mungkin? Ada yang tahu cerita itu? Yang gak tahu angkat tangan. Belum tahu. Cerita tentang anak-anak Imam Eli setelah bapaknya masih hidup tapi sudah tua, tidak campur urusan dalam pelayanan, anak-anaknya yang menjadi imam. Ada yang tahu? Atau saya balik, ada yang tidak tahu? Karena kalau banyaklah yang tahu, saya nggak mau cerita lagi. Yang lihat saya dengan, ya sudah Bapak Ibu bisa bacalah. Tuhan marah sekali karena anak-anaknya kurang ajar, menghina Tuhan. Wah, kadang-kadang kita mendengar anak kita ngomong yang salah dan kita nggak tegur. Ketika kita lihat anak-anak kita tidak berlaku baik tentang Tuhan, kita diam saja karena saking sayangnya, atau karena kita tidak mau tahu. Tuhan marah. Anak yang jahat ini mati di medan perang. Istrinya melahirkan dalam penderitaan sehingga anaknya dikasih nama Ikabod. Telah hilang kemuliaan Tuhan. Wah, sedih. Keturunan mereka pun pada akhirnya habis. Dan kemudian satu hari Tuhan berkata, apa yang dilakukan Tuhan kepada Imam Eli dan keturunannya, akhirnya sampai pada generasi yang cukup panjang. Jadi berbahaya sekali. Nah, kalau kita lihat tentang Musa, dan juga ada contoh yang kedua Lot yang kita akan bahas agak dalam, orang-orang baik, Musa ini orang baik, cenderung menjadi dingin dalam semangat dan kewajiban mereka kepada Allah bila mana terlampau lama tercabut dari lingkungan persekutuan orang beriman. Maksud saya begini, 40 tahun Musa itu ada di tanah Midian, saudara-saudara masih di sana, dalam penderitaan mereka berharap dengan Tuhan dan seterusnya. Tapi di Midian dia hidup dengan bangsa yang lain. Tradisi-tradisi orang Midian berbeda dengan tradisi orang Israel. Sehingga ketika Musa yang tahu bahwa kalau anak laki-laki harus disunat, hari ke-8 dia tidak lakukan. Bisa saja istrinya berkata, kasihanlah, 8 hari Pak, apanya yang dipotong? Ya kan? Udah jangan. Ini sesuatu yang bisa terjadi. Sehingga sayangnya komprominya membuat Musa melalaikannya bertahun-tahun. Saudara lihat, ketika kita lebih menjaga hubungan
dengan mengorbankan Tuhan, itu berbahaya, saudara. Bukan berarti kita tidak berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kasih kepada Allah harus diwujudkan kepada sesama. Tapi kalau demi orang di sekitar kita mengabaikan Tuhan dan melawan Dia, ini salah. Seperti itulah Musa, sehingga Tuhan ingin membunuh Musa. Kalau orang Kristen juga terlampau lama keluar dari komunitasnya. Contoh nih, 2 tahun nih pandemi. Ngejum juga enggak, kebaktian juga enggak, baca Alkitab juga enggak. Pokoknya dia kecewa aja dengan Tuhan. Kan ada orang begitu. Usahanya terganggu, kesehatannya terganggu, semuanya terganggu, rencananya terganggu, studinya terganggu. Dia kecewa dengan Tuhan, dia menjauh diri. Udahlah, kalau Tuhan ada, kenapa dia nggak bisa mengatasinya? Wah, kalau orang ini menjauh, ada hal-hal yang baik dalam dirinya kemudian jadi dingin, membeku, dan kemudian dia kehilangan sesuatu yang berharga. Jadi karena 40 tahun di tanah Midian, Musa kemudian beradaptasi. Ada hal yang baik yang didapat Musa, kerendahan hati, dan seterusnya, tapi ada juga bahaya yang lain yang terserap dalam rumah tangganya. Kemudian kita lihat yang lebih mengerikan dalam hidup Lot, atau tidak kurang mengerikan, sama. Lot memilih lembah Yordan, tanah yang subur. Pasal 13 dari kitab Kejadian. Karena mereka diberkati, Abraham dan keponakan yang bernama Lot ini sangat banyak ternaknya. Kemudian gembala-gembala mereka rebutan padang rumput. Dan kemudian pamannya yang adalah Abraham berkata, enggak baik kalau kita ribut. Ya sudahlah, kalau kau ke kanan aku ke kiri, kalau kau ke utara aku ke selatan. Kau pilihlah dulu mana yang kau suka. Kemudian Alkitab berkata, Lot melayangkan pandangannya. Wah, dia lihat tempat yang jauh, ada lembah yang subur karena dekat air, dekat sungai Yordan. Kemudian dia berkata, ke sana paman aku mau. Pergilah. Kemudian Abraham mendapat tanah yang tidak subur pasti kan? Karena Lot sudah mensurveinya. Jadi dia memilih tanah yang subur. Nah, makanya kita membaca dalam pasal 14, kemudian Tuhan berkata begini, Abraham jangan takut, akulah perisaimu dan upahmu. Dalam hitungan kau tidak dapat tanah yang subur, gak apa-apa, tapi aku memberkati engkau. Saudara, kadang-kadang kita lebih terpaku dengan, wah sudah kehilangan berkat nih. Tapi Tuhan berkata, kalaupun kau gak dapat tempat yang subur, karena sudah diambil oleh Lot, akulah upahmu, akulah perisaimu. Saudara belajar, kalau dalam hidup saudara berkata, wah aku gak dapat yang baik sudah diambil orang semua, direbut orang semua, karena aku gak mau ribut. Tapi Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik. Amin. Itulah yang dia katakan dalam pasal 14 kalau saudara membaca. Tuhan memproklamirkan, akulah perisaimu dan upahmu. Wah, luar biasa. Nah, saudara lihat, saya mau membahas sedikit 1-2 slide mungkin. Nah, berdiam di masyarakat yang baik atau komunitas yang baik sebetulnya adalah satu berkat yang lebih tinggi. Tapi hal ini tidak menjadi pilihan dan prioritas Lot. Sebab dia lebih mencari tanah yang subur, meskipun konsekuensinya tinggal di masyarakat yang jahat. Kemudian Alkitab mencatat, mungkin karena dia masih bujang, dia menikah wanita Sodom. Saudara lihat Kejadian pasal yang ke-6, ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Salah satu penyebabnya adalah anak-anak manusia bercampur baur dengan anak-anak Allah. Siapa anak Allah, siapa anak manusia? Yang paling sederhana penjelasannya adalah keturunan Set dan keturunan Kain. Alkitab berkata mereka mengambil wanita yang mereka sukai. Jadi mereka hidup dalam semua yang jahat sebagai konsekuensinya, dan mereka berkata tidak apa-apa. Seperti ini juga Lot, seorang yang benar tapi kemudian berasimilasi, berbaur, menyatu dengan orang-orang Sodom. Nah, ini sebuah hal yang benar. Meskipun berdiam di tanah yang subur, indah, melimpah, ternyata warganya tidak memuliakan Tuhan.
Jadi kalau saudara berkata, kalau aku kaya nanti aku pasti setia, nehi kata orang India. Karena cinta Tuhan dan setia itu tidak diukur dengan kekayaan. Anak muda berkata, oh kalau nanti aku kaya baru aku setia. Enggak, kalau kau sebagai anak muda yang masih belum punya banyak harta tidak setia, ketika Tuhan berkati kau, kau juga tidak akan setia. Kalau masih lajang, belum punya istri, belum punya suami, kau berkata, nanti kalau aku punya istri, punya suami, baru aku setia. Kalau kau enggak setia dari waktu engkau mengatakannya, kau tidak akan setia kapanpun juga. Jangan terpaku dengan ajaran yang salah. Seringkali kita berkata, wah kalau Tuhan berkati pasti saya saleh. Enggak, bukan jaminan. Ada orang menderita dan makin saleh. Ada orang kaya dan makin saleh. Jadi kaya dan miskin bukan ukuran Tuhan. Iblis yang bisa memakainya untuk menjerat. Tapi Tuhan merancangnya untuk kebaikan. Dan kita yang bertanggung jawab mengelolanya. Jadi orang yang tinggal di negeri subur justru seringkali menunjukkan perilaku yang berdosa. Ketika Abraham pergi ke tempat baru, biasanya dia buat mezbah. Dan dia memanggil Tuhan. Tapi Lot tidak. Dan ada satu hal yang salah yang telah dilakukan Lot ketika dia pindah ke tanah Sodom. Fokusnya cuma tempat yang subur, kambing dombanya akan punya banyak makanan, dia akan makin maju, makin kaya dan seterusnya. Tapi yang lain dia lupakan. Kalau orientasi hidup kita makin kaya, dengan konsekuensi apapun kita akan pikul, maka itu berbahaya. Karenanya Alkitab berkata, ingin kaya akan menjebak orang jatuh dalam banyak penderitaan dan pencobaan. Bukan Tuhan tidak ingin memberkati kita sehingga berlimpah. Tapi hati-hati jika keinginan itu membuat kita melupakan Tuhan dan mengabaikannya. Itu poinnya. Itulah yang dilakukan Lot. Dia tidak melakukan seperti pamannya Abraham. Abraham tiap kali kemana saja, dia pasti akan pergi. Anda tahu tegangan baja yang keras, dia punya juga sebuah batas yang disebut namanya tegangan putus. Jadi sebatang baja yang keras pun, bahkan semakin keras semakin getas sebetulnya. Demikian pula setiap orang saat berhadapan dengan kekuatan pencobaan. Jadi sangat berbahaya jika ada orang sengaja mengekspos dirinya pada kekuatan dosa. Maksudnya gini, udah tahu itu jahat. Oh ya aku dilindungi Tuhan. Jadi ya, Lot nyemplungkan dirinya dalam komunitas yang berbahaya. Apa Lot gak tahu? Mungkin awalnya dia gak tahu, dia cuma lihat tanah subur. Tapi masa seminggu dia gak tahu? Masa sebulan dia gak tahu? Masakan 1 tahun tinggal di Sodom dan Gomora dia tidak tahu? Anda baca dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 2. Orang benar ini setiap hari menderita. Tadi doa pagi baca itu. Ada yang mau baca gak? Tolong kasih mic-nya tadi. 2 Petrus 2 ayat 2 ya. Orang benar ini menderita setiap hari melihat kelakuan orang-orang di sekitarnya. Tapi dia dalam penderitaan batinnya dia bertahan. Kenapa dia gak keluar? Oke, gak usah waktunya nanti. Anda baca. Jadi Lot mencemplungkan diri. Simpson, kita tahu Simpson. Kalau diikat aku bisa putuskan. Kalau diikat aku bisa putuskan. Dia bermain-main dengan dosa. Itu seperti mengekspos diri dalam kekuatan dosa. Berbahaya ya. Kasih karunia Allah akan mendukung seseorang dalam pencobaan hidup. Tapi bodoh dan sangatlah berbahaya jika seorang jerumuskan dirinya dalam lingkungan atau lingkaran atmosfer dosa. Masuk ke pusat dosa. Kenapa penjelasannya? Kita baca dalam pasal 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Wah, ini kan kalau sebuah lingkaran dari dalam sampai keluar semuanya jahat dan berdosa, Lot masuk sampai ke dalamnya. Kan ini sesuatu yang mengerikan. Di pinggirnya saja bahaya, tapi dia masuk ke dalam nyemplung. Padahal Alkitab berkata, orang Sodom sangat jahat dan berdosa. Banyak orang berdosa, tapi tidak sejahat orang Sodom dan Gomora. Sehingga ada dosa seksual, penyimpangan seksual juga menggunakan kata sodomi. Ya kan?
Atau dalam bahasa Alkitab yang lain, semburit. Itu dosa yang dilakukan oleh orang Sodom. Saudara lihat. Jadi sehingga Alkitab berkata orang Sodom sangat jahat dan berdosa. Lot tinggal di sana. Pertimbangannya apa? Supaya hidup makmur. Tapi dia membayar mahal. Saya mau lanjutkan sampai screen terakhir. Dan kita akan selesai. Sabar ya. Kebobrokan hidup terbesar sering ditemukan di antara penduduk negeri paling makmur. Sehingga para sosiolog mengatakan kutukan negeri makmur. Kelimpahan karunia Allah membuat malah manusia berpaling maksudnya, melupakan Tuhan. Nah, salah satu bahaya moral kemakmuran. Perhatikan ini, nanti kita baca sama-sama yuk. Salah satu bahaya moral kemakmuran bahwa manusia menjadi begitu puas dengan dunia sekarang ini sehingga berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Bukan kemakmurannya yang berbahaya, manusianya. Karena puas dengan dunia, semua yang dia mau, semua yang dia cari ada, dan dia memiliki berlimpah. Dan kemudian dia berkata, aku gak perlu Tuhan. Di titik inilah jerat kekayaan menghancurkan hidup orang Kristen. Bahkan yang paling saleh pun. Tuhan ingin berkati kita. Tapi hati-hati supaya hati kita jangan sampai mencintainya lebih dari Tuhan. Seseorang membeli kemakmuran duniawi ini dengan sangat mahal. Sangat mahal. Harusnya 1.000, dia bayar 100 juta. Wow! Ya seperti itu. Kalau dia memelihara demi kemakmuran itu, memelihara kebanggaan kedagingan. Demi kemakmuran itu dia menghilangkan manfaat ibadah. Padahal ibadah sekarang dan yang akan datang. Jika itu membuat dia tertular gaya hidup atau perilaku jahat. Contoh anak Lot. Orang jahat belum ada yang memperkosa bapak. Tapi anak Lot memperkosa bapaknya. Baca Alkitab. Orang membeli kemakmuran sangat mahal jika roh dunia bertambah besar dalam dirinya sehingga melupakan Tuhan dan kewajiban kita. Mari kita berdiri. Ya. Biarlah mungkin firman terdengar keras, tapi kita ingin menjadi orang yang memelihara apa yang Allah percayakan kepada kita. Kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan terganggu dengan relasi yang lain yang menguasai hati dan pikiran kita, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan sehingga hidup kita terjaga dari hal yang membahayakan keselamatan kekal kita. Kita akan persiapkan diri untuk makan minum perjamuan. Bapak Ibu yang di rumah, nanti multimedia juga bisa sekali tolong bukakan. Kita siapkan semuanya supaya kita bisa bersama-sama makan minum perjamuan. Saya mengundang pelayan perjamuan dan kita akan berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Engkau Tuhan, penguasa dalam hidup kami. Engkau juru selamat penebus kami. Semua yang ada pada kami datangnya dari Tuhan. Bahkan hidup kami sendiri adalah milik Tuhan. Dan kami ingin mempersekutukan diri kami, tubuh, jiwa, roh kami, cita-cita, tujuan hidup, masa depan, mulai dari sekarang untuk tetap ada di dalam tangan Tuhan. Ambillah dan terimalah ya Bapa, seperti Engkau telah mengasihi dan mengampuni kami. Demikian kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan darah Yesus yang kudus menyucikan kami dari segala yang jahat, yang menghalangi persekutuan kami dengan Tuhan, supaya kasih Allah tetap
memenuhi kami dan memancar keluar kepada orang di sekitar kami. Berkatilah roti dan anggur yang akan kami nikmati sebagai sebuah ingatan bahwa Yesus telah menjadi anak domba yang tersembelih. Darah yang kudus itu telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kami. Dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Kami minta darah anak domba Allah menghapus sucikan kami, hati dan pikiran kami, perkataan kami, ingatan kami, cita-cita hidup kami dikuduskan dengan darah yang kudus itu. Dan kami dijagai untuk hidup dalam kebenaran Tuhan sekarang sampai kami dibawa masuk ke rumah Allah yang kekal. Berkatilah ya Tuhan, supaya roti dan anggur ini terus mengingatkan kami akan kematian, kebangkitan sampai kedatangan Tuhan. Dan kami terus membawa kabar, menjadi saksi bagi Tuhan tentang keselamatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima roti dan anggur ini. Tidak ada hal yang membahayakan kami, tetapi kami semua diberkati dan diselamatkan di dalam perlindungan kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari kita semua mempersiapkan membuka roti kita. Mari kita mengangkat tangan ke hadapan Tuhan dengan doa syukur. Terima kasih buat tubuh dan darah Allah dalam rupa manusia, bahkan sebagai anak domba yang kudus, supaya dengan darah yang tercurah di kayu salib kami diperdamaikan dengan dosa kami, dosa kepada Tuhan, dosa kepada sesama, kepada diri sendiri. Basuh kami dengan darah yang kudus, supaya pikiran kami, angan-angan hati kami, seluruh hidup kami menjadi kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bahkan kelemahan tubuh, kelemahan jasmani, kelemahan rohani,
kelemahan jiwani Tuhan ganti dengan kekuatan yang baru, karena Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami menerima semua berkat yang tersedia di dalam korban penebusan Yesus. Mari kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan ke hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Syaralabashi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berterima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang ditumpahkan satu kali, tetapi kuasanya masih berlaku sampai pada hari ini. Karena itu adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Tuhan memeteraikan perjanjian-Mu dengan kami dengan darah yang kudus, sehingga kami ada di dalam Engkau sejak kami mengenal Engkau sampai hari ini, sampai kami masuk ke rumah-Mu yang kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Biarlah meterai keselamatan abadi ada dalam hidup kami, tidak dirusakkan oleh apapun. Tuhan, jagai hidup kami ketika kami membuat keputusan-keputusan yang penting. Kami menghormati Tuhan dan mengembalikan semua pujian dan syukur bagi-Mu saja. Kami memproklamasikan sekali lagi hidup kami milik Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, talenta kami, harta benda, kepercayaan, karir, dan semuanya Tuhan. Engkaulah yang empunyanya, dan biar kami mengelolanya dengan benar, dengan bertanggung jawab. Jadikan kami berkat bagi keluarga, kawan, dan kenalan kami, supaya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Pakailah kami bagi keselamatan jiwa-jiwa,
di lingkungan K3 kami, keluarga, kawan, kenalan kami, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan menyelamatkan dan memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapak buat setiap pemuji, pemusik, asyir, multimedia, pelayan perjamuan, buat setiap jemaat Tuhan yang di gereja maupun yang di rumah, di kota manapun kami semua tetap mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan semua hidup dan ibadah kami, ucapan syukur kami, pujian, persembahan kasih, persembahan khusus kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami berkata Ebenezer, tangan Tuhan menyertai menolong kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus ada dalam hidup kita sekarang sampai selamanya, sampai di bawahnya kita masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. How great is Our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great, how great, all we see how great, how great, all we see how great, how great is our God. Silakan bersatu.